Hai, Felix Puerto Rico dari Purwokerto untuk seluruh Indonesia balik lagi. Dan kali ini kita kembali lagi di segmen Tanya Dong Leaks. Dan namanya Tanya Dong Leaks berarti gue bakal nanya-nanya sama bintang tamu. Wih, asik dong bintang tamu guys. Kali ini ada pertanyaan yang masuk ke Instagram Felix Fanto ya, nanyain Kak Felix, ya, pakai Kak nih. Kak Felix, gimana sih bisa kerja di kapal pesiar? Oke, by the way, gue juga punya pengalaman kerja di kapal pesiar, tapi kali ini gue bakal tanya ke orang yang divisinya berbeda sama gue. Ya, jadi kebetulan ini ada yang nanya gimana kerja di kapal pesiar yang di bagian kitchen. Nah, untuk itu sudah hadir di depan gua sekarang. Ini adalah temen nongkrong yang sama-sama pernah kerja di kapal pesiar, cuma berbeda perusahaan ya. Beda perusahaan, beda kapal ya. Beda departemen. Beda departemen. Nah, please welcome Jul. Tepuk tangan. Halo guys. Nanti ada sound effect. Oh, ada. Jul, apa kabar Jul? Baik mas, baik. Panggilnya sama Mas apa Kak nih? Kak aja lah. Kak berasa kayak di Indomaret ya, ada Alfamart ya. Mas aja lah biasa. Mas aja, ya. oke. Jul baru aja merit ya. Nggak apa-apa kan, ini kan gue sebutin boleh nggak apa dong ya. Jadi Jul ini adalah temen nongkrong yang juga backgroundnya pernah kerja di kapal pesiar. Dan Felix bakal tanya-tanya ke Jul gimana dia bisa kerja di kapal pesiar, karena ada pertanyaan lagi, gimana sih bisa kerja di kapal pesiar, karena banyak ya Jul orang yang penasaran loh sama kerja di kapal pesiar. Oke, pertanyaannya dulu, memulai pertanyaannya adalah dengan pertanyaan Jul, kerja di kapal pesiar apa? Aku terakhir di mana Pak, di apa nih? Ya, di perusahaan di Carnival namanya. Namanya Carnival Corporation, tapi saya di kapal Carnivalnya. Oke, dan ini kapal putih ya? Bilangnya kapal putih ya? Kapal putih. Kalau Felix ini di Holland America Line, dan mereka bilang itu kapal biru gitu. Oh, gara-gara ini? Mungkin ya. Kapalnya itu warna biru? Iya. Enggak, malah aku baru tahu malah. Baru tahu malah ada. Carnival sebutnya fun ship ya? Fun ship. Nah, kalau itu ya. Oke. Pertama kali join kapal kapan, Jul? Pertama kali join kapal itu tahun 2013 akhir. 2013, 2021. November lah. Berarti berapa tahun ya? 2013, 7 tahunan. 7 tahun yang lalu. Dan itu langsung di kitchen ya? Langsung di kitchen saya. Emang background lu apa? Backgroundnya saya di sekolah, di college. Ada namanya di Jogja. Namanya Miami Fleet. Itu, Miami Fleet? Ya, Miami Fleet. Angkatan berapa? Angkatan 2012. Karena kakak iparku juga di Miami Fleet, itu kayaknya angkatan pertama deh. Jadi mungkin yang Miami Fleet ngelihat ini, inilah alumninya. Itu udah berapa generasi sendiri kayaknya. Masih. Nah, itu aku kurang paham. Ya. Soalnya kemarin yang punya ownernya habis meninggal, Mas. Aduh. Pak Andre namanya. Andre, iya benar. Pak Andre habis meninggal. Oke. Balik lagi, pertanyaannya adalah Jul ini memang lulusan dari sekolah perhotelan. Ya, perhotelan. Yang dikhususkan ke kapal pesiar. Ya. Dan waktu itu memang kamu ngambilnya di kitchen langsung ya? Jadi kalau di Miami Fleet itu perhotelan di kapal pesiar. Cuma di sana itu kita diajarkan basic-basicnya. Jadi nggak cuma di kitchen. Jadi seperti di semuanya berarti. Semuanya keseluruhan. Berarti food and beverage, F&B, terus housekeeping, sama server. Lah, kitchen nggak ada? Itu food and beverage. Food and beverage itu masuk ke kitchen. Masuk ke kitchen. Oh gitu. Iya. Oke, jadi nggak memang itu murni atau fokus kitchen ya? Iya, jadi fokus kitchen. F&B itu apa sih yang dipelajari berarti? F&B itu apa? F&B jadi food and beverage, kita belajar soal di dapur buat makan sama minuman. Kayak misal foodnya kita di dapur, kalau misal beverage-nya kita pelajarin buat kayak ntar buat di bar. Oh gitu. Oh, kalau server beda lagi ya? Server beda lagi. Server tuh nanti buat yang dining room kayak gitu. Iya, buat dining roomnya. Oke. Dining room kayak misal kalau di sini mungkin ada yang namanya
kayak room service juga termasuk salah satunya. Oke, gitu. ya intinya yang waiter ya. Ya waiter khusus di Kitchen. Oke, jadi memang waktu itu ngambil sekolah perhotelan tadi itu tujuannya memang udah pengen ke kapal pesiar dong. Iya. Tapi oke, dulu memang udah gambarannya pengen kerja di kapal pesiar apa memang kayak gue pengen coba lah, gue pengen sekolah di Miami Fleet ini coba-coba gitu. Jadi Awalnya apa? awalnya dulu kan Emang pengen ke kapal? emang sebelumnya kan aku kerja part time. Jadi pertama di Hotel? enggak di sini di kafe. Oh, kerja di kafe. Di namanya dia di Purwokerto namanya Loja de Cafe. Oke. Jadi pertama di situ Itu nggak jadi apa? jadi server malah tadinya. Oh, oke, jadi waiter gitu. Jadi waiter, terus sering ya bantu-bantu juga di belakang gitu. Terus lama-lama wah kok nikmat ya, kok asik. Terus pada aku lupa kapan suatu saat gitu, aku lihat di Instagram ada temennya temen, jadi dia udah kerja di kapal pesiar. Pasti awalnya lo ngeliat, ih keren ya, asik Iya, ya, jalan-jalan ya. Iya, bisa jalan-jalan ke luar negeri sampai ke Amerika, Eropa gitu. Itu yang jelas teman-teman di kapal pesiar itu ketika mereka update status itu memang bikin orang ngiler ya. Iya, bikin orang ngiler banget. Jalan-jalan di kota mana, negara mana itu yang gue alamin juga waktu itu. Iya kan, bener kan. Ngirinya gara-gara itu. Iya, mungkin dulu belum main Instagram, main Facebook ya. Itu gambarnya bagus-bagus, men. Jadi buat mereka yang kerja di kapal dan mereka cukup narsis ya. Pasti mereka punya apa namanya Facebook atau media sosialnya pasti bagus. Pasti ada fit-fit yang dari luar negeri itu. Oke, dan akhirnya lo kuliah lah di Miami Fleet selama berapa lama tuh? 4 sampai 5 bulan gitu. 4-5 bulan. Iya. Tapi sorry, lo SMA di mana, Jul? SMA di Purwokerto aja. Purwokerto. Jurusan SMA atau SMK? SMA. SMA. Di Dan SMA. oke, waktu itu akhirnya memutuskan untuk ke kapal, tapi kan Iya. sekolah dulu nih Iya, di sekolah Miami dulu Fleet. di Miami Fleet. Dan kemudian akhirnya 5 bulan lah pendidikan, terus apa tuh? OJT, on job On job training training. aja di sekitar Jogjaan aja lah. Itu berapa lama? Itu nggak sampai cuma berapa bulan kok, nggak lama. Soalnya habis itu langsung ada Panggilan? enggak ada apa namanya? Ada apa sih namanya? Job vacancy apa sih? Oh iya, Vacancy. iya, lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan. Oke. Jadi habis itu langsung nyoba Oke. dan melengkapi berkas semuanya. Dan lu coba pertama kali langsung lolos? Langsung lolos pertama kali. Gila ya, keren banget. Teman-teman yang juga pengen kerja di kapal pesiar, ini penting banget ya, karena kalian harus update dengan informasi tadi kan. Bisa cek lah di Instagramnya atau di websitenya. Kalau enggak di atau- ini, kalau di Jogja tuh ada nama agensi juga. Ada beberapa agensi yang menaungi buat masuk ke kapal pesiarnya kan ada. Oke, Seperti ada contohnya CTI, itu buat ini ya, buat Carnival ya, buat rata-rata Carnival, Ada juga, dan corporation-nya. benar. Ada juga kalau untuk Holland America Line itu adalah SBI, Sumber Bakat Insani. Itu di Jogja juga? Enggak, itu di Jakarta. sih, Oh, kalau di Jakarta banyak banget itu. Oke, ada juga Maksasai kalau nggak salah ya. Meranti kalau nggak salah. Meranti, ada Meranti. Oke, dan akhirnya Jul ini apply untuk lowongan waktu itu yang available adalah Yang kitchen. available kitchen. Jadi emang Oke. sebelumnya waktu OJT juga di kitchen. Oh, jadi setelah lulus dari sekolah perhotelan ini 5-6 bulan tadi, kemudian on job training sekitar 3 bulanan ya. 3 bulan. Dan karena OJT-nya tadi ke kitchen ya. Di kitchen juga. Jadi ketika OJT-nya kitchen, kamu ngelamarnya juga kitchen. Kitchen. Dan emang kepingin juga sendiri sih. Jadi sebenarnya di waktu Oke. itu tuh ada dua apa ya? Ada dua di kitchen sama di laundry. Oke. Masukin di Tapi laundry akhirnya juga. memilih untuk ke kitchen. Memilih di kitchennya. Kenapa sih? Karena Ya, asik. Suka aja. Senang menikmati. Kitchen berarti kan oke, dapur ya. Dapur teman-teman, kitchen ini dapur. ya. Dapur. Oke, so kita akan fast forward dikit. Akhirnya keterima di Holland America lagi di Carnival. Dan kemudian keterima sebagai apa di situ? Pertama aku masuk di Cold Kitchen. Ada namanya Kitchen. Garde Manger. Apa Garde tuh? Manger itu buat kayak bikin salad, appetizer. Kalau misalnya di Oke. dining room kita ada table manner, itu yang pertama disajikan itu appetizernya dulu. Oh, jadi kamu bagian itu? Ya, di bagian di Cold Kitchen, jadi yang Tapi dingin masih ya? di training. Masih di training? Masih training. 2000 tadi berarti 13? 2013 akhir. Jadi join pertama kali di kapal Carnival ini 2013 dan pertama kali di training di Cold Kitchen. Cold Kitchen. Berapa lama?
masa trainingnya? Iya. Apa masa Iya, trainingnya waktu tuh di awal itu 2013 tuh masuk itu di training cuma berapa? 6-7 bulan lah. 6-7 Habis itu bulan. langsung promosi. Jadi Oke. Jadi di sana tuh ada banyak namanya. Kalau kita punya name tag. Ah. Itu di sana ada komis, ada Ya. cold kitchen kita namanya Party Gardi Mangse. Itu ada nama buffet nama Gardi ini, Mangse. nama section. nama sectionnya ya, nama apa tuh istilahnya, bukan nama restorannya kan? Bukan nama restoran. Nama section tuh berarti nama section, divisi lah nama ya? divisi Oke. di Berarti waktu itu 7 bulan training sebagai pembuat salad ya? pembuat salad, macam-macam sih, nggak cuma salad aja. Oh, Ya, jadi apa salad. aja yang kamu bikin apa aja berarti? Jadi waktu di sana tuh kalau misal di cold kitchen kita bikin salad itu pasti, terus bikin cold kitchen kayak di appetizer-nya. Nah, apa aja sih? Appetizer tuh banyak, jadi setiap menu tuh beda-beda Yang tiap kamu hari. bikin apa? Aku bikin dulu ada shrimp cocktail, terus ada sushi juga kita bikin. Oh, oke. Terus banyak sih macam-macam. Banyak ya? Banyak banget. Dan itu ilmunya dapat dari waktu Jul itu di Miami Fleet atau dapat ilmunya pada saat di kapal? Pada saat di kapal. Oh, Soalnya oke. waktu di Miami Fleet itu kita diajarin basic-basic kayak Basicnya aja. kayak gimana cara potongan, terus Di nama OJT potongan- juga diajarin. OJT juga ya Dapat lah ya, dapat ilmu tambahannya. Tapi lebih banyak itu di kapal ya? lebih banyak di kapal. Oke. Nah, waktu di kapal kamu bener-bener kan berarti kan baru dong itu dong. Baru banget itu. Baru dong. Karena pengalaman Felix sendiri ya. Waktu itu kan Jul, kalau gue ngurusin di administrasi ya, itu banyak loh orang yang ibaratnya datang seminggu pengen pulang loh. Seminggu pengen pulang tuh ada loh guys. Jadi Ada banget. banyak loh. Banyak. Seminggu pengen pulang itu banyak, yang homesick gitu banyak banget. Nah, lu sendiri gimana waktu itu? Waktu itu karena Apa ini motivasinya apa sih sebenarnya kalau motivasinya ya cari pengalaman, otomatis cari pengalaman ya. dan cari duit dong? Dan cari duit pasti juga itu dua. Terus juga lebih apa ya? Ya cari Yang bikin lu kuat di kapal bertahan? Karena gue tahu kitchen tuh kan nggak gampang loh. nggak gampang banget. Dan pressure-nya Pressure-nya kenceng banget, kenceng banget. dulu bosnya orang mana? Orang India. Oh, Waduh. nggak apa-apa nih disebut nih orang ini Nggak nih. apa-apa dong. Nggak apa-apa dong, bos India. Wah, itu orang India tuh emang Itu kacau-kacau. Pressure-nya kacaunya tinggi gimana? banget. Pressure tinggi? Pressure tinggi, drama banyak, terus Drama nggak Korea doang ya? drama nggak Korea. Itu Indian drama malah lebih parah lagi, asli. Jadi, oke, bos lu orang India dan pressure-nya kuat banget. Dan Itu sama juga. Waktu itu sebelum 1 minggu abis join, sebenarnya join kan Yeah. sign on gitu. sign on board, Sign on itu wah parah banget sih dihajar sana sini. Jadi kita punya section sendiri tapi side job kita tuh banyak. Oh. Jadi suruh sana, suruh kesini. Jadi kerjaan kita sendiri malah kadang belum kelar, suruh ngerjain tempat orang gitu. Mungkin bisa jadi juga itu lu kayak dikerjain ya? Hampir kayak dikerjain. Dan tahu nggak teman-teman harus memastikan ya ketika kita ke kapal pesiar, make sure kamu tahu job deskmu apa. Karena kalau enggak, kita bakal dilempar sana lempar sini. Iya, betul bener nggak? banget. Dan jangan pernah kerajinan gitu. Nah, Kerjaan bener. kerjaan ini bukan kerjaan kita, dikerjain itu jadi kerjaan kita. Ini jadi kerjaan kita akhirnya. Jangan pernah mau gitu ya. Ini pengalaman pribadi nih. Banget itu. Nah, untungnya dulu waktu itu kan ya kan kita harus ngomong pakai bahasa Inggris ya. Yes. Waktu pertama kita ke sana ya kita paham bahasa Inggrisnya. Maksudnya secara pasif kita paham, tapi secara aktifnya kan kita masih kurang. masih deg-degan cara Masih ngomongnya deg-degan. bener apa enggak gitu Bener ya. banget. Dan orang Indonesia sendiri buat penerimaan emang gampang, tapi buat penyampaian kadang yang susah. Nah, itu dia. Nah, menangnya orang India, mereka lebih pintar bahasa Inggrisnya. lebih pintar, lebih jago, terus dalam berargumen tuh lebih kuat mereka. Makanya nih buat kamu yang pengen kerja di kapal gitu ya, make sure bahasa Inggrisnya harus lebih oke ya, dibagusin gitu. Oke. Berarti kerja tahun pertama 2013 ngurusin salad, bikin appetizer, dan kemudian 7 bulan kemudian promosi. Promosinya masih tetap, kita kan di sectionnya beda-beda itu. Nah, emang pas itu masuknya dapetnya emang di section yang buat cold kitchen. Oke, tapi Jadi- promosi jabatan tuh otomatis naik gaji dong. Ada ya naik gaji. Oke, memulai kerja di kapal pesiar, gaji lu berapa? Gaji pertama, Ingat dong. sendiri itu 700. Itu termasuk tip.
Itu nggak. Nggak ada tip kita ya? nggak ada Karena tip. kitchen nggak ada tip ya. Kitchen Yang nggak ada dapat tip. tip itu untuk Yang waiter ya. waiter. Oh berarti kamu terima 750. 50. Itu buat training 750. 2013 tuh dulu kursnya ingat nggak berapa? 10 ribuan ya kayaknya. Masih enggak, udah lebih. Udah lebih ya? Udah lebih sekitar 11-an mungkin sekitar. Ya let's say minim dapat 7,5 juta lah ya. 7,5 Dan itu juta. bersih loh Itu guys. Bersih. Bersih kenapa? Karena di kapal lu makan Makan sekenyangnya. sekenyangnya, gratis, minum, kita punya water fountain. Yes. Kayak misal yang nggak pada tahu water fountain tuh kayak misal yang di mana? Ya. Kayak di tempat-tempat pinggir jalan. Yang kalau tinggal ada- langsung minum di iya, tap ya. Iya, Tinggal yang di tap nanti di langsung situ. bisa minum itu, ya, itu ada. Udah tempat tinggal lu Sebenarnya disediakan. udah nggak perlu keluar duit untuk hidup sebenarnya. Untuk hidup sebenarnya nggak perlu keluar. Cuma, Cumanya itu. apa tuh? Apa tuh yang perlu pada tahu nih yang pada mau kerja di kapal? Cumanya apa nih? Bang Felix dulu ya? Oke. Apa yang Cuma, pengeluaran ya, lebih dari cuma, itu? Seringnya ya yang pada ke kapal itu jajannya itu banyak gitu. Jadi keluar makan tuh bisa $10, $20 itu udah berapa duit ya kan? Iya. Belum lagi nanti belanja yang nggak penting. Iya. Kalau Jul apa? Ya sama, makan juga. Kalau di sana kayak misal mau nyari makan murah, ya di kayak fast food gitu. Iya. Kayak kalau di Chinese food itu Malah mahal. Chinese food minimal aja $10 deh. Yes. Itu nasi goreng Nasi aja goreng. tuh. Nasi goreng $10. 100.000. Chinese food itu udah. Karena $10 kali 10.000 aja udah 100.000 Iya, kan? 100.000. Jadi lu bayangin nasi goreng ya 100.000 men. Wah gila tuh. Tapi ya lumayan lah worth it lah. Ya, karena makanan di kapal gitu-gitu dulu rasanya. Kalau di hall itu terkenal dengan namanya daging kotak. Apa tuh? Kayak daging semur gitu. Tapi ya karena bentuknya kotak-kotak kita bilang namanya daging kotak. Ini itu- anak hall kalau lihat ini pasti tahu deh namanya daging kotak. Tapi kalau di Kalau di Carnival itu banyak pilihan menunya. Jadi kita ada Asian food ada, Western food ada, Banyak European pilihan juga ya? ada. Beda pilihan banyak. enak ya. Misal di sana ada salad juga kita menyediakan, terus Indonesian food pasti ada setiap harinya. Entah Yes. itu satu minimal Satu sih. item lah paling. Tapi kebanyakan itu biasanya Indian food. Banyak Indian food ya? pasti banyak banget. Dal itu hampir setiap hari ada. Kalau misalnya ada yang belum tahu dal, cek sendiri di Google Apa gimana. namanya? Dal. Dal apa sih? Dal itu sejenis apa sih? Kacang hijau. Oh. Kacang hijau. Kalau di kita kacang hijau tuh manis kan. Ah, di Kalau sana? di sana dibikin kayak buat kayak semur deh malah. Oh gitu. Iya. Ntar gue cari di Google. Gila itu. Dan itu sama sekali dari first contact sampai resign kemarin itu bener-bener sama sekali aku nggak pernah nyoba itu. Aku rugi banget lu, rugi. Wah, Nggak geli ya? Geli banget asli. Aku pernah ngedokin itu. Kayaknya gini. ya gitu ya. Nggak. Yak gitu ya. Tapi gini Jul. Kan total berarti 2013 dan turun kapal terakhir tahun berapa? Turun terakhir apa Turun nih? masuk ke Resign Indonesia apa? nih. Oh, baliknya. pulang terakhir nih gini. Pulang terakhir itu tahun 2019 Oktober. Berarti 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu Dan itu sebelum pandemi resign. ya. Sebelum pandemi sekali. Pandemi kan Dan kita memang Maret kan. Setelah pandemi kan udah semua dipulangin loh. Semua dipulangkan. Pulangin loh semua. Ini buat teman-teman yang belum berangkat ya, semoga cepat berangkat lagi ya teman-teman yang di kapal. Semoga Masih banyak banget itu yang bener, semoga rezekinya ngalir lagi gitu. banyak banget masih dipospon soalnya. Iya kan banyak banget jadi pos belum pada berangkat gitu. Belum ada berangkat. Jul, ini teman-teman juga pasti pengen tahu kan. Emang kerja di kapal tuh liburnya tiap hari apa? Liburnya tuh tiap nggak ada libur sama sekali. Jadi ada perlu libur. dipastikan itu di kapal pesiar itu nggak ada libur, nggak ada Sabtu, nggak ada Minggu. Oke. Itu full kita kerja di sana. Itulah yang teman-teman perlu tahu kalau di kapal pesiar itu nggak ada liburnya. Jadi kalian kerja dari Senin sampai Minggu, ya all day. All day. Jadi orang yang pada di sini. Every day is Monday. Iya, every day is Monday. Jadi orang yang pada di yang semuanya kayak yang di sini pada komplain, kerja di sini libur cuma hari Sabtu, Sabtu, sama Minggu. Minggu. Ya kita libur, kita berangkat kerja dari first contract, libur ya last contract. Dan itu pas vacation, itu Itulah. aja. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kalau teman-teman sekarang kerja gitu ya dan memiliki penghasilan, bersyukurlah gitu ya kan. Bersyukurlah gitu. Masih dapat libur. Masih dapat libur. Kita Di kapal sana nggak ada nggak libur. ada. Satu hari kerja berapa jam? Satu hari kerja dari section sendiri biasanya beda-beda ya. Kalau misal dari aku yang pengalaman aku sendiri itu kerja minim tuh 10 jam. Minim 10 jam. Minim 10 jam. Kalau misal lagi ada special day, kalau nggak ada
di Amerika sendiri punya hari-hari nasional juga kan, kayak Labor Day, terus Halloween, apapun itu. Kalau special day itu bisa sampai 15 sampai 16 jam sih itu kerjanya. Men, gila loh. Jadi kita break paling cuma buat makan, kerja lagi. Itulah teman-teman, kerja di kapal tuh kayak begitu. Dan itu yang Felix juga alamin ya. So, sebenarnya kalau kerja di kapal itu menurut Jul nih sekarang worth it nggak? Worth it dalam artian buat money? Yes. Money lumayan worth it sih. Tetap lah ya, worth it lah. Dapat Kalau dolar. misal kalian Dolar kan bukan euro. Dolar. Kalau misal kalian bisa mengakali kayak hidup yang hemat, itu bisa banget nabung banyak gitu. Let's say gini ya, kita bicara di kontrak pertama aja lah, $700 kan. Berarti terima let's say 7 juta lah. 7 juta. Dan itu bersih sebenarnya kan. Bersih. Jadi kalau kontrak berapa lama di kapal? Waktu aku 10 bulan. 10 bulan berarti 70 juta dong ngantongin dong harusnya, bener kan? Harusnya. 70 juta ngantongin. Tapi ternyata kenyataan yang terjadi teman-teman, kalau nggak bisa ngatur duit, habis aja tuh. Habis. Karena teman-teman, pengalaman Felix sendiri ya, banyak teman-teman di kapal itu yang sama ngalamin kayak begitu. Jadi ya harusnya punya tabungan tapi nggak ada. Balik lagi ke kapal lagi. Terus saya kayak begitu. Iya, bener banget. Karena kontrak pertama Felix pun, ini pengalaman pribadi gue ya. Pulang dulu malah kalau gue dapat income per bulan $1.000 dolar. Dulu kursnya 10.000 kan, jadi 10 juta. Pulang cuma bawa duit 15 juta. Parah ya? Gara-gara buat main-main di sana sih. Ya dalam artian tapi main-main. Tapi memang ada yang beberapa dikirim juga sih, Tapi tetap sih gue nggak bisa ngatur duit di kontrak pertama. Gitu. Tapi tips yang bagus sebenarnya kalau misal pengen irit, pengen hemat, kalau misal kita per bulan tuh paling nggak 2 bulan sekali harusnya kita mending uangnya kirim ke rumah. Yes. Kayak misal kita dapat berapa gitu. Langsung kirim. Iya, langsung kirim. Kayak per 2 bulan itu dulu aku waktu kontrak pertama per 2 bulan ngirim 1.000. Itu minimal ada duit masuk ya. Iya, ada duit. Jadi kita pulang tuh nggak ampas-ampas banget lah. Yes. Ini penting banget ya, teman-teman harus benar-benar bisa manage uangnya dengan baik gitu. Oke, nah kan pengen tahu lagi nih teman-teman kita yang di rumah yang nanya nih, ditanya dong Lix. Ini buat kalian yang pengen tanya, ditanya dong Lix ini silakan DM ke Felix Fanto ya di Instagram, atau nanti di komen juga boleh tanya. Nanti kita bakal tanyain ke orang yang berkompeten ngejawab pertanyaan yang kalian kasih gitu ya. Dan kali ini kan kita nanya ke teman Felix yang di kapal pesiar. Jadi kalau buat kalian yang pengen kerja di kapal pesiar ya ini kalian dengerin. So Jul, setelah di kontrak pertama jadi di bagian kitchen, terus kamu di cold kitchen ya? Cold kitchen. Terus kan 2013 tuh, 10 bulan, terus pulang kan? Pulang. Berangkat lagi dong? Berangkat lagi. Itu berapa bulan di rumah? Di rumah dulu 2,5 bulan. 2,5 bulan berangkat lagi dan itu masih di cold kitchen? Masih di cold kitchen, tapi... Berapa lama? Cold kitchen kan di cold kitchen sendiri juga ada section masing-masing lagi itu. Kayak misal di salad ada namanya salad man. Yes. Terus ada bikin salad dong bikin pasti. salad, terus appetizer man, ada cheese man, ada juga itu bikin buah dan lain-lain. Ini motongin saingannya cheese. Superman. Iya. Di sana sebutannya kayak gitu. Jadi ada yang appetizer man juga ada. Dan kebetulan pas di kontrak kedua aku tuh dapat di room service. Oh, berarti kamu setelah dari kitchen ketemu dengan ini dong, beralih divisi room service. Berarti urusannya sama tamu dong? Sama tamu. Enggak, jadi kita atau nyiapin buat room service? Nyiapin buat room service. Oke. Jadi, tapi kamu tetap tidak berhubungan dengan passenger ya? Tidak. Enggak ya, tetap di kitchen. Tetap di kitchen. Cuman kamu kita preparing buat room service. buat service, ntar dari orang service bawa ke kamar-kamar masing-masing. Oh, alright, oke. Jadi berubah divisi aja. Tapi dari sisi salary, masih satu naungan di kitchen, cold kitchen yang itu. Oke. Dari segi salary ada perubahan nggak? Dari segi salary masih tetap. Ya dari waktu masih dari training sampai ke nggak training itu juga ada perubahan sih. Perubahan salary, jadi nambah kayak jadinya aku tuh dari training kan tadinya 750 tuh. Ya. Habis itu kelar naik jadi 880. Oh, oke. Tapi kalau di room service sendiri biasanya itu kita tambahan dari tip dari waiter. Oh,
waiternya ngasih. Waiter yang ngasih, soalnya kan kita ngasih hasil. buat ya bagi hasil. Jadi kita ngasih ke waiter biasanya ngirim makanan kan, di kamar biasanya mereka dapat tip. Nah itu dibagi lah sama. Ya kalau misal waiternya masih baik ya, biasanya ngebagiin gitu. Jadi sehari bisa berapa gitu, lumayan. Sampai berapa bisa? Sampai $10-15 lumayan ya. Ini kalian yang nanti besok jadi room service ya, berbagilah sama teman-teman kitchen ya. Ya bagi rezeki lah gitu. Oke. Sebagian besar udah lumayan lah ya teman-teman yang pengen tahu kerja di kapal. Oke, kayak begitu tadi Jul udah cerita. By the way, kita sekarang lagi ada di Emper Kopi Classic Rock ya. Tadi di belakang tuh kalau kelihatan itu ada baristanya. Nah, Faiz, ke tengah-tengah ini Is, biar kelihatan Is. Ya, itu dia Faiz. Kalau teman-teman pengen nongkrong langsung ke sini aja di Emper Kopi ya di Sumampir. Oke, balik lagi pertanyaan tentang kapal pesiar. 2013 sampai 2019 berarti ada 6 tahun dong, 6 tahun. Selama 6 tahun itu peningkatan karirnya Jul gimana di kapal? Terakhir posisi sebagai apa? Terakhir posisi masih sama. Masih sama Dan di sama. kitchen. Di kitchen juga sama. Jadi kita tingkatannya emang di kitchen, cuma ada tingkatannya tuh dari kita sama ya maksudnya cook yang biasa. Kalau naik itu nantinya jadi ada namanya CDP. Chef de party. Oh, oke. Itu Chef de party itu asistennya supervisor. Supervisornya di mana? Pantry-nya itu. Gak di mangsanya di cold kitchen-nya itu. Oh, di cold kitchen itu. Di cold kitchen juga ada supervisor masing-masing, itu namanya junior sous chef. Oke. Nah, junior sous chef sendiri itu punya asisten lagi, namanya itu CDP. Oh, oke. Itu tahapannya ya teman-teman yang lagi lihat ini yang nanya gimana kerja di kapal. Nah itu tahapannya kalau berhubungan sama kitchen. Jadi awalnya ya tadi dari apa namanya training kemudian naik kalau misalnya promosi jadi chef de party ya, atau belum langsung belum. Jadi ada tahapannya. Jadi dari training namanya dulu tuh punya aku training pantry garde mangsé. Oke. Terus naik promosi jadi pantry garde mangsé. Oke. Terus naik lagi jadi CDP pantry. Oh. Terus bisa naik lagi ntar jadi supervisor jadi junior sous chef garde mangsé. Oh, oke. Nah, kalau udah dari situ naik lagi namanya jadi sous chef. Oke. Sous chef itu menengahi semuanya, nggak cuma di pantry doang. Tapi di pantry iya, di pastry iya, terus di hot kitchen-nya juga iya. Oke, lanjut lagi pertanyaan untuk Jul. Selama 6 tahun tadi kerja di kapal, 2019 kan pulang Indonesia ya. Pulang. Ada keinginan buat balik lagi ke kapal nggak? Ada sih sebenarnya. Cuma lebih pengen jadi ke beda company aja sih. Oh, jadi ada tetap keinginan ke kapal lagi, tapi beda perusahaan. Ya, beda perusahaan. Oke, dan di kapal pesiar sendiri kan jadi banyak perusahaan itu. Ya. Jadi ada keinginan untuk berangkat kapal lagi ya. Nah, sekarang ini dari 2019 sampai 2021 ini kegiatan apa nih? Jadi kegiatannya usaha. Teman-teman yang kalau pernah ke Purwokerto ya, itu harus main ke kafenya Jul ya. Tapi itu udah nggak ada ya? Udah nggak ada? Udah lewat. Oke. Oh, yang baru aja. Yang baru dong? Yang apa baru. nih? Jadi proyeknya sekarang, ya sebelumnya emang ada tempat, cuma emang tempatnya udah tidak diperpanjang? Iya, tidak diperpanjang, akhirnya mau nyari tempat baru dan alhamdulillah udah dapet. Itu ada di daerah Grendeng nanti. Oke, itu dekat Unsut. Teman-teman yang lihat ini, usahamu apa nanti? Nanti jadi mau bikin semacam burger and burrito bar. Wih, sadap. Jadi burgernya, ya burger bukan kayak yang di Indonesia, tak bikin kayak seperti American style gitu. Ini ilmu yang kamu dapat dari kapal, kamu pakai dan kamu praktekin ya? Iya. Nah, ini salah satu keuntungan teman-teman, ketika udah dapat ilmu dari luar ya dipraktekin dong. Ya. Oke. Semoga teman-teman yang lihat juga jadi makin paham kerja di kapal kayak gimana. Jadi ya kita mau flashback dikit bahwa kerja di kapal itu nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya sama sekali. Nggak ada libur loh ya, nggak ada libur di kapal tuh ya. Everyday is Monday. Ya Senin sampai Senin lagi kerja terus, 11 jam minimal. 11 jam minimal. Kemudian, oh ya ini kan ada yang pengen tahu juga.
Kamu bisa keluar kapal nggak sebenarnya? Bisa jalan-jalan nggak? Bisa banget. Keluar Bisa, kapal bisa. Selama kapal itu kan kapal bukan di laut terus kan ya. Bersandar dia. Nah, kita namanya ngeport gitu. Ya. Dia bersandar ke samping. Jadi kalau misal di negara mana kita sedang bersandar dan pas jam kita lagi nggak kerja, Ya keluar. kita bisa keluar. Berapa jam? Tergantung dari portnya masing-masing. Kadang ada yang 6 jam, 7 jam itu. Kalau kamu bisa keluar berapa lama? Aku biasanya kan emang setiap kontrak akhir-akhir dari second kontrak sampai sekarang kan emang aku naik shift kerjanya, kerja malam. Enak dong itu. Kerja malam itu hampir bisa keluar terus. Bisa keluar. Selesai kerja aja jam 8 ya biasanya. Jam 8 selesai kerja 8 pagi. Setengah Tapi 8, dari jam 8 lah. 11 malam ya. Dari jam 11 malam biasa. Sampai jam 8 pagi dan udah gitu nggak ada kerjaan udah jalan-jalan dong. Bisa jalan-jalan. Ya kita ngambil jam istirahat kita buat jalan-jalan gitu sih. Iya, jadi mengorbankan istirahat Iya, buat buat jalan-jalan. jalan-jalan. Tapi enak banget, puas banget karena bisa jalan-jalannya nggak keganggu dengan jam kerja. Iya bener banget. Oke, jadi buat yang pengen kerja di kapal, tadi udah tahu ini yang soal kitchen ya. Nanti mungkin yang dining room nanti Felix akan tanyain juga teman-teman yang dari kapal juga yang kerja di dining room, di housekeeping nanti akan ada juga. Nah ini yang kitchen, Jul udah cerita nggak ada jam kerja, nggak ada jam kerja, nggak ada libur, kerjanya 10-11 jam per hari, tapi tetap bisa jalan-jalan Bisa jalan-jalan. ya, tergantung jam istirahatnya. Ya tergantung jam istirahat. Gaji dolar dong pastinya. Gaji dolar, Ada yang juga yang Ada yang euro, pastinya, ada yang tergantung perusahaannya dan ya kalian tuh kerja di mana gitu ya. Dan ada mungkin Jul ada pesan nggak buat teman-teman yang pengen coba kerja di kapal? Buat teman-teman yang pengen coba di kapal, ya pertama siapkan bahasa dulu ya kali ya. Bahasa. Soalnya bahasa penting itu banget udah tuh. penting banget di sana. Bahasa. Jadi bahasa itu kita Udah bisa mandatory ya? Iya, pasti itu terus kayak siapin mental fisik aja sih sebenarnya sih. Mental itu yang utama. Mentalnya gitu utama ya. banget itu karena kita bakal kena push. Pushnya tuh udah ultimate lah. Kalau di sini mah masih di Indonesia mah kayak misal di hotel-hotel di Indonesia kena push gitu dong. Masih inilah. Kalau Iya. di sana itu wah kacau sih. Makanya mental harus kuat ya teman-teman. Nah ketika nggak kuat dan pengen pulang ini penting banget. Karena Felix dulu urusannya dengan kru ya, dengan HRD. Ketika kalian minta pulang, boleh nggak boleh, tapi kalian harus bayar tiket pulang bayar sendiri. ya, dan kalian harus bayarin tiket orang yang berangkat. Itu kalau di Holland Amerika. Oh, di Holland gitu? Iya. Jadi kalian bayar tiket pulangnya dan kalian harus bayarin tiket orang yang gantinya. Berarti double ini ya? Ngeri kan? Double tiket ya? Iya, Keren bayangin banget. aja. $1.000 kan? 1.200 sampai 1.500 bisa. 1.500 sampai Jadi 1.500. keluar duit $3.000 loh. Karena waktu itu ada yang cuma seminggu minta pulang ada. Dan itu harus bayar gitu tuh. Kalau belum dapat apa-apa loh ya. Iya banget lah. Malah minta pulang. Oke. Semoga ada gambaran buat teman-teman yang lihat Tanya Dong Leaks kali ini gimana kerja di kapal pesiar untuk kitchen ya. Tadi Jul udah ada cerita ya tahapannya tadi kalau misalkan sekarang kamu masih SMA atau mungkin kuliah tapi pengen kerja di kapal atau sekarang udah lulus kuliah, lulus SMA, Oh iya, dan minimal masuk kapal itu umur 21. maksimal minimal. Minimal umur 21. baru boleh. Minimal 21. Ini kalau di apa namanya? Di Di Carnival, Carnival, ya? 21. Oke. Teman-teman bisa juga ambil ya kayak lembaga pendidikan Ya, perhotelan ya. Ya banyak. Kalau sekarang udah banyak. Banyak Di banget. Purwokerto udah banyak. Kota-kota Yes. besar pasti ada sih. Betul. Jadi ya ambillah biar kalian jadi ada Basic gitu, basicnya di hotel. Nanti udah gitu on job training. Berarti untuk bisa berangkat dari awal daftar sampai bisa berangkat itu minimal persiapannya berapa lama berarti? Sekitar berapa? Tahun? Sekitar hampir 1 tahun. Karena setahun. belajar di lembaga perhotelan, apa Lembaganya, namanya? iya. Lembaga pendidikan perhotelan aja kurang lebih sekitar 5 bulan. 5-6 bulan on job training. Terus OJT 3 bulan. gitu ya. 3-6 bulan kemungkinan ya. Iya, 3 ya, sampai ya 6 let's say bulan. 1 tahun Satu lah tahun ya. lah, satu Persiapan 1 tahun baru bisa kalian apply di kapal. Oh iya, dan juga persiapan uangnya pasti. Uang buat masuk. Oke, uang buat masuk berapa duit emang? Emang pakai keluar duit? Keluar duit kita dari aku di Carnival sendiri kita harus nyiapin uang kalau misal kita udah diterima kita nyiapin uang buat tiket Oh ya? tiket kita sendiri kalau misal berangkat. Tapi kalau misal udah berangkat second kontrak berikutnya kita dibayarin semuanya. Tapi buat first Oh kontrak kita gitu. bayar. Jadi first kontrak kamu keluar duit sendiri. Sampai berapa? Sama ini lagi ada visa kita bayar. Pokoknya persiapan buat dokumen semua kita bayar sendiri. Oke. Sama plus sama tiket itu. Yes. Dulu aku tahun 2013-an itu keluar sampai
30-an juta lah, 30 juta lah. Itu buat semuanya ya, buat dokumen juga ya. Soalnya visa juga lumayan mahal kan. Visa tuh sampai 2,5 kalau nggak salah sih, buat US visa. Tapi kalau di Holland Amerika agak beda sih. Pengalamanku di hall itu aku nggak keluar duit. Oh iya. Keluar duit. Jadi visa juga dibayarin. Dibayarin semua. Jadi awalnya bayar tapi dibalikin lagi. Kayak gitu. Jadi memang ini tiap perusahaan punya kebijaksanaan masing-masing ya. Punya kebijakan masing-masing. Jadi tergantung nanti kalian apply di perusahaan apa. Oke. So semoga teman-teman yang mau kerja di kapal, apalagi bagian kitchen, jadi ngerti sekarang apa tahapan-tahapannya. Tadi Jul udah kasih tahu. Jadi thank you buat Jul. Oh iya, sama-sama sekali. Thank you. Nanti ada sound effect tepuk tangan juga. Ada efek sih ini. Ada. Nah, thank you buat Jul. Sukses buat usahanya dan semoga nanti juga bisa naik kapal lagi dengan perusahaan berbeda ya. Kemungkinan kapan tuh? Kemungkinan nggak tahu nih, masa tahun pandemi ini kayak gini masih atau susah soalnya. Belum pasti belum ya. Pasti, masih belum pasti. Semoga bisnisnya makin rame, makin sukses, jadi nggak perlu naik kapal lagi ya kan. Kalau bisa sih. Tapi kalau naik kapal tuh karena nyari duitnya apa nyari yang lain? Kalau dulu nyari duit ya nyari pengalaman juga. Kalau sekarang ya paling nyari duit aja sih. Ya? Iya, pengalaman jalan-jalan sana mah udah bosan ya. Udah bosan sih sebenarnya. Sombong ya anak kapal ya. Karena ke kapal ya pasti kan mereka ke luar negeri dan ya itu jadi makanan hari-hari. Iya, jadi kayak udah ngerasa biasa aja jadi sih. Jadi nggak spesial ya. Terkenal apa ketemu sama bule pun juga biasa udah biasa sih. Oke, terakhir sebelum kita close. Kamu waktu naik kapal mabuk laut nggak? Pertama iya mabuk laut. Kalau Felix mabuk laut. Soalnya mabuk darat juga iya, mabuk laut pasti. Apalagi kalau misalnya lagi ada cuaca lagi nggak terlalu bagus, wah kacau. Siapin itu juga ya. Itu ada ini paling obat sisik paling. Iya, sisiknis pil ya. Ya paling nggak kayak di sini ya antimo lah. Ya, tapi kalau minum antimo, minum kayak gitu nggak bisa kerja juga ya karena ngantuk ya. Ngantuk bener. Nanti ada juga. Tapi kalau di sana juga kita kan ada medical center. Ada. Kita menyediakan medical center, jadi kita misal minta obat yang nggak bikin ngantuk dikasih di sana, gratis. Semuanya free kok. Yang penting kalian harus bisa atur keuangan bener. Ya. Once again, thank you buat Jul sudah berbagi di Tanya Dong Leaks. Sama-sama. Terima kasih, sukses untuk Jul. Saya Felix, Puerto Rico, dari Purwokerto untuk seluruh Indonesia bersama dengan Jul. Thank you. Sampai ketemu lagi di Tanya Dong Leaks berikutnya. Bye.